Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali masih bersama saya Alvira Damayanti, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Palembang Menyapa, edisi hari ini Jumat 17 April 2026. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di Sumatera Selatan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur sejumlah wilayah pada 15 hingga 17 April 2026. Kondisi ini terjadi seiring masuknya masa pancaroba yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu. BMKG menjelaskan hujan umumnya berdurasi singkat namun berintensitas tinggi, terutama pada siang hingga malam hari. Situasi ini berpotensi menimbulkan dampak seperti banjir lokal, petir, dan angin kencang. Selain hujan lebat, pendengar, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai kondisi Sungai Musi yang diprediksi mengalami pasang maksimum hingga 2,9 meter pada pagi hari. Kondisi ini tentunya juga beresiko memperparah potensi banjir, terutama di kawasan permukiman yang berada di sepanjang aliran sungai. Jika terjadi bersamaan dengan curah hujan tinggi, dan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Lawang, Lahat, Pagaralam, Muara Enim hingga Palembang dan sekitarnya, dengan waktu kejadian bervariasi dari siang hingga dini hari. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada jam-jam rawan hujan lebat. Kondisi cuaca yang tidak menentu ini tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga pada kesehatan tubuh. Lalu bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh di tengah ancaman cuaca ekstrim ini? Dan bagaimana juga masyarakat dapat membaca pola cuaca agar lebih siap menghadapi resiko? Menyikapi hal tersebut, Pro 1 RRI Palembang menghadirkan ruang dialog khusus pagi ini dengan tema menjaga imunitas tubuh saat cuaca tidak menentu di musim pancaroba. Kami akan membedah topik ini dari sisi perakiraan cuaca terkini sekaligus juga mitigasi kesehatan secara medis. Telah hadir juga bersama kami melalui virtual narasumber yang kompeten di bidangnya ada Mbak Sinta Andayani MT, Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Selamat pagi Mbak Sinta. Selamat pagi, Mbak Ega. Serta ada juga Dr. Teguh Setiadi, SPPD KKV, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular dari SUP Dr. Rifai Abdullah. Selamat pagi, Dr. Teguh. Selamat pagi. Baik, pendengar, kami juga mengundang partisipasi kalian untuk bergabung dalam sesi tanya jawab melalui line telepon ataupun nomor WhatsApp di 082179279090. Selain melalui frekuensi 92,4 FM, dialog ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, untuk memahami fenomena ini, saya akan ke Mbak Sinta terlebih dahulu. Mbak Sinta, sebagai otoritas yang memantau dinamika atmosfer di wilayah kita, bagaimana sebenarnya pantauan BMKG terhadap kondisi cuaca di Sumatera Selatan, Mbak? Khususnya untuk kota Palembang dalam 1 minggu terakhir ini yang terkadang hujan ataupun panas dengan cuaca yang tidak beraturan. Silakan Mbak Sinta. Ya, memang benar Mbak Ega bahwa di periode seminggu terakhir, eh, bahkan udah beberapa waktu yang lalu memang kondisi cuaca ini kalau kita bilang tidak menentu ya. Kalau masyarakat bisa mengistilahkan cuaca saat ini memang tidak menentu. Ini merupakan ciri khas musim peralihan, di mana di periode ini adalah eh, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau nanti. Jadi indikasinya memang cuaca akan eh, semakin panas, terutama di siang hari. Namun potensi hujan masih juga bisa terjadi. Dan hujan yang turun ini dalam periode ini bersifat lokal dan berdurasi singkat atau tidak lama. Eh, Hujan yang turun ini juga bisa eh, memiliki intensitas yang cukup eh, lebat ya, walaupun eh, variasinya sangat banyak. Misalnya eh, masih disertai hujan ringan, sedang. Dan potensi hujan lebat ini eh, sekali waktu juga bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi, umumnya banjir. Eh, di wilayah-wilayah yang memang rentan terhadap peningkatan intensitas hujan. Dan
eh, yang perlu juga diwaspadai bagi masyarakat di kondisi ini adalah eh, potensi angin kencang atau puting beliung yang bisa terjadi pada saat hujan. Di musim pancaroba ini memang eh, ada ciri khas yang lain, yaitu eh, hujan disertai petir dan juga potensi hujan es. Tapi kalau di Sumatera Selatan berdasarkan histori kami memang hujan es umumnya terjadi di wilayah pegunungan, dan dalam periode ini memang belum ada laporan dari masyarakat bahwa di musim pancaroba ini terjadi hujan es. Ya, demikian Mbak Eka. Baik, Mbak Sinta, apakah pola ini memang sudah memasuki puncaknya, Mbak? Kalau musim peralihan itu tidak memiliki puncak, Mbak Ega. Jadi memang sepanjang waktu peralihan itu kondisi cuacanya memang seperti ini, dengan kriteria-kriteria yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi memang yang perlu diwaspadai adalah intensitas hujan yang memang bisa terjadi dengan sedang atau lebat disertai angin kencang dan petir. Inilah yang titik poin yang perlu diantisipasi oleh masyarakat jika muncul gejala-gejala gejala-gejala alam seperti eh, awan yang hitam atau keabu-abuan dalam skala yang besar, dan juga sebelum hujan itu eh, angin kencang itu menerpa duluan. Begitu Mbak Ega. Jadi eh, peralihan ini adalah ada suatu sistem perubahan suhu udara yang secara global yang cukup signifikan, tapi perubahan ini masih eh, peralihan, jadi eh, masih berubah-ubah. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan memang perawanan pertumbuhan awan itu eh, tidak stabil dalam eh, periode kesehariannya. Jadi bisa jadi tidak hujan atau hujan dengan intensitas ringan, kemudian bisa juga lebat. Nah, itu jadi ketidakkonsistenan cuaca itu memang terjadi di musim peralihan ini. Jadi tidak ada puncaknya begitu, Mbak Ega. Baik, tapi sampai kapan, Mbak, diperkirakan musim pancaroba ini akan berlangsung, Mbak? Eh, untuk waktu eh, berakhirnya musim peralihan ini adalah kita akan memasuki awal musim kemarau. BMKG memprediksi bahwa untuk Sumatera Selatan musim kemarau di Sumsel ini akan mulai bertahap masuk di pertengahan Mei hingga Juni di 2026 ini. Jadi memang menuju menuju waktu itu eh, curah hujan akan berangsur-angsur berkurang. Eh, Sehingga eh, potensi hujan, angin kencang, dan juga petir itu juga semakin berkurang, baik. Oh iya, kondisi yang panas saat ini, Mbak Sinta, suhu tertinggi berapa dan biasanya kapan terjadinya, Mbak? Eh, Suhu maksimum memang terjadi di siang hari. Untuk rata-rata di siang hari itu berkisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Eh, Suhu udara ini eh, masih normal, Mbak Ega, karena pencatatan kami memang maksimum di siang hari eh, sering mencatat 33 hingga 34 derajat Celcius di siang hari. Namun di kondisi ini dari pantauan kami dan juga eh, respon dari masyarakat, suhu udara 32, 33 itu menyebabkan kondisi badan itu kurang kurang nyaman ya. Jadi Iya. kadang mengapa eh, masyarakat sering bertanya kenapa kok panas di siang hari. Tapi Mhm. sebenarnya kalau dari
pencatatan meteorologi kami dan kondisi historis yang memang umum terjadi di Kota Palembang, memang suhu udara ini masih tergolong normal gitu, Mbak. Ya. Baik, menanggapi data tadi, Dokter Teguh, bagaimana sebenarnya pengaruh perubahan cuaca ekstrim terhadap sistem imun tubuh manusia saat ini, Dokter? Ya, terima kasih Mbak Alvina. Jadi kalau kita membahas tentang sistem imun ini adalah sistem pertahanan tubuh kita. Sistem pertahanan tubuh kita dibagi menjadi dua. Sistem pertahanan alami atau sistem pertahanan yang didapat dan sistem pertahanan yang dibentuk oleh karena beberapa kondisi seperti vaksinasi atau terkena infeksi sebelumnya yang disebut imunitas adaptif. Nah, dalam menyikapi perubahan cuaca, tentu yang akan berefek secara langsung tentu adalah sistem imunitas alami, yakni kulit, di mana kulit kita pada cuaca ekstrim seperti panas yang sangat tinggi temperaturnya akan menyebabkan terjadinya dehidrasi sehingga menurunkan kemampuan kulit kita dalam menjadi sistem pertahanan imun lini pertama. Sebenarnya penyakit apa aja sih, Dok, yang paling sering muncul saat musim pancaroba sekarang, Dok? Jadi sistem pertahanan tubuh itu akan mencoba untuk merekognisi, mengenali penyakit-penyakit, kemudian memprosesnya, kemudian memberikan efektor atau memberikan efek terhadap penyakit tersebut. Nah, penyakit-penyakit yang sering muncul pada saat-saat ini adalah tentu penyakit-penyakit saluran nafas, mulai dari penyakit infeksi saluran nafas atas maupun infeksi saluran napas bawah. Infeksi saluran napas yang kita kenal secara umum adalah yang paling sering tentu common cold atau infeksi saluran napas akut yang bermanifestasi seperti pilek, batuk, atau flu disertai dengan demam tinggi. Oke, Dokter. Tapi berbicara mengenai infeksi saluran pernapasan akut tadi, Dok, mengapa di saat yang seperti ini ISPA ini sangat dominan, Dokter, terjadi? Ya, jadi karena cuaca yang ekstrim, apakah itu hujan yang deras ataukah temperatur yang sangat tinggi menyebabkan terjadinya perubahan dari pola kuman yang beredar di sekitar kita. Seperti misalnya pada saat ada seseorang sedang mengalami ISPA, misalkan dia bersin atau batuk, kemudian bersin atau batuknya itu menghasilkan sputum, dahak, atau mengakibatkan terjadinya droplet. Nah, droplet ini nanti akan terbang, kemudian akan menghinggapi orang lain, sehingga orang lain tersebut akan sangat mudah tertular dari kuman yang dibawa oleh udara akibat cuaca ekstrim ini. Nah, penyebab utama dari ISPA ini tentu virus, yang mana kita ketahui virus ini dia memiliki ketahanan yang sangat baik pada suhu-suhu ekstrim atau pada kondisi saat ini. Oke, Dokter, ada nggak sih, Dok, tanda-tanda awal tubuh kita ini mulai mengalami penurunan daya tahan, Dok? Ya, jadi pertama sebelum gejala muncul, pastikan kita memproteksi diri kita dulu, terutama untuk saluran nafas seperti memakai masker dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai mengenali apakah dari rutinitas kita sehari-hari terdapat beban yang berlebih dan apakah kondisi kita mulai dari kita konsumsi makanan, minuman yang cukup, istirahat yang cukup, apakah ada perubahan. Kemudian setelah itu baru kita mengenali gejala-gejalanya seperti demam, batuk pilek, atau nyeri-nyeri sendi yang umumnya muncul di tahap awal. Tapi biasanya siapa saja, Dok, yang paling rentan terdampak penurunan imunitas pada kondisi seperti ini? Ya, jadi pada kondisi seperti ini tentu yang paling berdampak adalah orang-orang atau populasi dengan sistem imun yang kurang atau dalam istilah medis disebut sebagai suatu kondisi imunodefisiensi. Nah, kondisi imunodefisiensi ini bisa berdasarkan penyakit yang dialaminya seperti pasien-pasien kencing manis, pasien jantung seperti gagal jantung dan lainnya. Dan yang ketiga, pasien dengan infeksi virus HIV.
ataupun pasien dengan kondisi sehat tetapi memiliki faktor risiko usia. Jadi usia lanjut, usia di atas 65 tahun dengan penyakit komorbid tertentu atau usia di atas 70 tahun. Tentu itu memiliki faktor yang cukup berandil terhadap terjadinya penurunan sistem imun. Ya, ini kalau misalnya kita berbicara mengenai langkah-langkah dokter, ada nggak sih dok langkah yang paling efektif untuk kita menjaga imunitas tubuh sehari-hari saat musim pancaroba sekarang? Jadi yang pertama, langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah memproteksi diri kita. Memproteksi mulai dari dalam badan kita berolahraga, kemudian kita makan makanan yang bergizi, minum yang cukup, dan pastikan pada saat cuaca panas, status hidrasi atau cairan tubuh kita dalam kondisi cukup. Ditandai dengan rasa haus, kemudian warna air kencing atau urin. Jadi kalau kita ke toilet umum, terutama di toilet-toilet seperti BUMN dan sebagainya, atau bahkan di mall, itu sudah banyak ditempel warna-warna yang mengindikasikan status hidrasi seseorang. Semakin pekat, semakin warnanya lebih gelap, menandakan bahwa status hidrasi seseorang itu semakin kurang. Semakin dia mendekati kejernihan air, semakin dia hidrasinya cukup. Nah, hidrasi itu juga kita capai dengan mencukupkan jumlah air putih yang kita minum. Tentu pasien-pasien yang tidak ada kontraindikasi ya. Jadi jumlah air minum yang diminum itu sekitar 2 sampai 2,5 liter. Tetapi berbeda dengan pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung, seperti penyakit jantung, gagal jantung dengan konsumsi obat-obatan seperti furosemid, spironolakton, yang menyebabkan BAK-nya banyak, itu umumnya harus dilakukan pembatasan cairan. Maka pada kondisi ini, langkah yang lebih baik adalah mengurangi aktivitas di luar rumah. Kemudian yang kita lakukan pada kondisi ekstrim berikutnya, pada kondisi dingin, hujan yang sangat deras, tentu kita harus menggunakan jaket penghangat yang sangat mengedepankan fungsi, bukan gaya. Jadi sekarang kan banyak mode, fashion, dan lain sebagainya, tapi kita mengedepankan fungsi untuk menghangatkan tubuh kita agar tidak terpengaruh cuaca yang ekstrim pada saat cuaca di luar temperaturnya sangat dingin. Kemudian yang ketiga, tentu kita harus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri kita dengan mandi 2-3 kali sehari, kemudian menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita, baik itu di tempat kerja maupun di rumah. Tentu dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan peralatan-peralatan makan segera, kemudian membersihkan misalnya kita ada hewan peliharaan dibersihkan secara rutin dan sebagainya. Dan yang keempat tentu mencukupi kebutuhan apabila didapatkan kondisi adanya penurunan daya tahan tubuh dengan pemberian multivitamin. Vitamin C, vitamin D, atau multivitamin itu sangat baik dalam menjaga sistem imun kita. Baik, Dokter Teguh dan juga Mbak Sinta, ini sudah ada pesan WhatsApp masuk dari salah satu pendengar kita, Lina di Canton. Saya merasa sejak Desember cuaca memang sudah tidak menentu, kadang hujan tapi sebentar. Dan suhu yang katanya puncak musim hujan saja masih terasa gerah. Yang anehnya lagi anak-anak saya sering sekali terkena flu maupun batuk. Pertanyaan saya ke BMKG, apakah kita sedang mengalami perubahan iklim? Untuk dokter, bagaimana supaya imun anak saya lebih tinggi? Mau kasih vitamin, khawatirnya kena ke ginjal. Mungkin kita ke Mbak Sinta terlebih dahulu, Mbak. Pertanyaan dari Mbak Lina di Canton, apakah kita sedang mengalami perubahan iklim, Mbak Sinta sekarang? Silakan, Mbak Sinta. Ya, benar sekali bahwa iklim kita ini kalau kita sudah bilang itu tidak menentu, eh, tidak tepat, tidak tepat dan waktunya juga sudah tidak tepat lagi. Dan ini perubahan iklim ini memang merubah perilaku atau perilaku atau hal-hal yang memang berpengaruh terhadap cuaca. Perubahan iklim ini memang eh,
ditandai oleh ilmuwan dunia itu adalah global warming atau eh, pemanasan global. Hal ini memang merubah distribusi panas di setiap tempat di dunia yang menyebabkan perubahan pola tekanan, kemudian perubahan pola angin, dan akhirnya adalah perubahan eh, pertumbuhan awan hujan. Eh, Perubahan suhu ini dalam kesehariannya juga cukup drastis, Mbak Ega. Jadi pada saat musim hujan bisa jadi kita panas, kemudian tiba-tiba juga dingin. Eh, Hal ini yang menyebabkan juga perubahan cuaca dalam skala harian juga sangat dinamis dan drastis. Kemudian memang di 2026 ini banyak faktor gangguan cuaca secara global yang berpengaruh terhadap pertumbuhan awan hujan di Sumsel. Jadi eh, untuk periode musim hujan dari eh, mulai Januari 2026 ini memang ada eh, indeks IOD yang bernilai positif. Positif itu berarti berdampak ke Sumatera Selatan itu kita kering. Hal ini yang menyebabkan potensi hujan di Sumsel ini menurun di musim hujan uh, pada saat ini, sehingga menyebabkan pola cuaca secara harian itu berubah drastis, misalnya dari panas ke hujan, kemudian atau sebaliknya. Hal inilah yang menyebabkan eh, faktor cuaca di Indonesia dan di Sumatera Selatan ini perlu eh, di perlu kita pantau dan lebih teliti agar eh, perubahannya itu dapat terinformasi ke masyarakat dengan baik dan tepat. Eh, Baik, Kira-kira begitu, Mbak Ega. iya. Biasanya kan saat kemarau ada peringatan panas ekstrim, Mbak Sinta. Mungkin tidak hal itu akan terjadi, Mbak? Eh, Bisa jadi untuk periode kemarau di 2026 ini, Mbak Ega, karena BMKG telah eh, melihat bahwa indikasi El Nino di 2026 ini dalam kondisi lemah hingga sedang. Dan seperti kita ketahui bahwa di Sumsel ini pengaruh El Nino ini cukup signifikan terhadap kekeringan dan potensi bahaya karhutla. Sehingga memang di 2026 ini BMKG secara umum memberi peringatan dini kekeringan karena faktor El Nino yang memang meningkat di sepanjang di sepanjang periode musim kemarau nanti. Sehingga eh, efeknya adalah curah hujan menurun di musim kemarau nanti dan eh, juga berdampak kepada kemarau yang lebih panjang gitu. Sebenarnya apa saja, Mbak, indikasi El Nino yang bisa dirasakan masyarakat awam khususnya untuk Sumatera Selatan dan Palembang? El Nino itu sendiri sebenarnya kalau kita rasakan secara individu itu memang tidak terasa, Mbak. Namun berdampak kepada eh, pola musim yang akan terjadi di suatu wilayah, terutama di wilayah Sumsel ini. eh, Jadi curah hujan akan di bawah normal, kemudian musim kemarau akan lebih panjang. Dan kalau dalam skala harian itu eh, hari tanpa hujan itu akan semakin panjang. Bisa jadi eh, lebih dari 2 minggu dalam satu bulan. Eh, dengan curah hujan yang turun dan minim ini, yang itulah yang bisa dirasakan masyarakat eh, secara nyata di tubuh begitu, Mbak. Namun eh, kalau fenomenanya itu sendiri itu secara masif dan laten yang tanpa kita ketahui memang akan merubah pola distribusi uap air eh, sehingga eh, uap air yang ada di wilayah Indonesia ini perlahan-lahan memang akan terbawa ke wilayah Pasifik di sebelah timur Papua.
Jadi El Nino itu sendiri kalau kita jelaskan secara teori Mbak Ega bahwa kondisi atmosfer di wilayah Pasifik sebelah timur Papua itu akan menghangat. Eh, Sedangkan lebih hangat daripada di wilayah Indonesia yang memang dekat, sehingga secara teori memang uap air akan terbawa ke sana. Dengan minimnya uap air di wilayah Indonesia, dibarengi dengan musim kemarau yang memang eh, uap air juga akan berkurang, maka ke kemarau yang dialami akan menjadi lebih panjang. Baik, Itu Mbak begitu. Sinta. Baik, Dokter Teguh, nanti pertanyaan Mbak Lina tadi akan kita jawab, tapi kita angkat penelpon terlebih dahulu di line telepon 369977. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vina. Dengan siapa di mana, Mbak? Dengan Lilis di kilometer 12 Mbak Vina. Baik, silakan Mbak Lilis. Halo Mbak Sinta dan Dokter Teguh. Dokter dan Mbak Sinta ya, saya mau bertanya nih ya Mbak ya. Akhir-akhir ini ya Dok dan Mbak Sinta, saya ngerasain nih cuaca panas banget nih, terutama di siang hari. Tapi kalau pas sore atau malam itu tiba-tiba hujan deras nih Dokter dan Mbak Sinta. Sebenarnya ya Mbak dan Dokter ya, terutama tubuh kita nih kaget gak sih sama perubahan kayak gini? Terus ya Dok, saya ini kan ada autoimun ya Dok ya. Seharusnya saya ini tetap menekan imun atau meningkatkan imun di kondisi cuaca seperti ini Dokter? Baik, itu saja Mbak Lilis. Iya, itu aja Mbak Vina, makasih. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Silakan Dokter Teguh menanggapi pertanyaan dari Mbak Lilis tadi. Terima kasih Mbak Lilis. Jadi cuaca dingin dan panas tentu sudah bisa diadaptasi oleh badan kita, tetapi tentu kita membutuhkan bantuan dari pertahanan tubuh kita yang paling utama yang mendapatkan perubahan cuaca itu. Ya tentu kulit kita itu akan beradaptasi dengan cepat ketika ada perubahan cuaca dari siang hari yang sangat panas dan malam hari yang sangat dingin karena terjadinya hujan. Nah, kulit ini ketika panas dia akan mengeluarkan keringat untuk melembabkan kulit. Sedangkan pada saat dingin dia mengalami pada pembuluh darah terjadi vasokonstriksi agar terjadi pembentukan panas sehingga menghangatkan badan kita untuk kulit. Tetapi yang tidak kalah penting adalah sistem pertahanan tubuh lain seperti mukosa. Karena hidung, mulut, kemudian telinga itu adalah tempat masuk ya, terutama saluran nafas, hidung dan mulut, maka kelembapan hidung dan mulut itu harus kita jaga pada saat cuaca panas. Pada agama Islam misalnya kita kan diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Nah, proses berwudu itu memberikan kelembaban yang cukup pada sistem pernapasan kita. Jadi hidung kita dilembapi oleh air wudhu, kemudian mulut kita juga seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting tentu minum air yang cukup pada saat terjadinya cuaca panas. Sedangkan pada saat cuaca dingin maka tubuh kita dapat kita bantu dengan memberikan kehangatan melalui baju hangat atau jaket atau memberikan minum-minuman yang hangat agar tubuh kita dapat beradaptasi terhadap kondisi dingin yang terjadi. Nah, terkait dengan penyakit autoimun yang Mbak Lilis derita saat ini. Jadi yang pertama, penyakit autoimun itu haruslah terkontrol agar daya tahan tubuhnya baik. Karena sistem imun itu sebenarnya dia hanya mengenali yang berpotensi menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Tetapi pada penyakit autoimun terjadi kesalahan dalam mengenali hal-hal yang sebenarnya tidak berbahaya menjadi berbahaya dan diproses secara berlebihan oleh sistem imun. Makanya pasien-pasien autoimun itu ditekan hiperaktif imunnya, ditekan agar dia tidak salah mengenali bahan-bahan atau zat-zat yang sebenarnya tidak mengancam. Nah, pada kondisi saat ini yang diperlukan adalah sama dengan pasien-pasien pada umumnya atau populasi umumnya, hidrasi yang baik, kemudian multivitamin, kemudian cukup istirahat,
kelola stres itu adalah kunci atau pilar-pilar dalam menjaga kesehatan dan sistem imun, terutama pasien-pasien dengan kondisi penyakit autoimun seperti Mbak Lilis. Saya sarankan untuk tetap berkonsultasi ke dokter Mbak Lilis untuk mengetahui apakah penyakit autoimun Mbak Lilis terkontrol atau tidak. Dan kalau kita bicara autoimun sebenarnya ada istilah remisi. Nah, jadi penyakit autoimun Mbak Lilis apakah sudah remisi atau belum? Kalau misalnya penyakit autoimun Mbak Lilis sudah remisi, tentu Mbak Lilis ada di kondisi penyakit autoimun yang terkontrol. Tentu pada kondisi ini sistem imun Mbak Lilis lebih baik dibandingkan pasien-pasien autoimun yang belum mengalami remisi. Demikian, Baik, kita Mbak Alvin. melanjuti pertanyaan dari Lina di Kenten tadi, Dokter Teguh. Ini bagaimana supaya imun anaknya lebih tinggi? Mau diberikan vitamin, khawatirnya nanti kena ke ginjal. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Lina. Seperti Bu Lina, saya juga sebagai orang tua khawatir terhadap kondisi yang ada ini dan kesehatan anak. Nah, tentu yang harus kita pahami pertama adalah sistem imun anak itu belum sempurna karena memori-memori terhadap infeksi yang mereka hadapi sangat sedikit. Adanya infeksi, adanya sakit itu sebenarnya memberikan memori terhadap sistem imun anak agar di kemudian hari sistem imunnya lebih siap dalam menghadapi infeksi atau kondisi penyakit yang lebih berat. Tentu hal ini harus kita berikan modal yang cukup. Nah, modal yang cukup ini apa? Yang pertama, kita harus mencukupi nutrisinya dulu. Jadi nutrisi yang kita berikan selama ini karbohidrat, protein, lemak. Nah, terutama protein itu sangat berperan dalam pembentukan sistem imun. Jadi jangan lupakan pemberian ikan, telur, daging dalam setiap menu yang kita berikan kepada anak karena itulah yang mencukupi kebutuhan protein anak. Kemudian yang kedua, multivitamin seperti zinc, vitamin C, dan ini tidak harus dalam bentuk obat-obatan. Dapat juga kita berikan melalui nutrisi yang terkandung di dalam buah. Buah apa saja yang banyak mengandung zinc dan vitamin C? Ya tentu seperti jeruk, kemudian pepaya, sayur-sayuran hijau. Sehingga kalau ini kita berikan, kita tidak akan khawatir anak kita mengalami gangguan ginjal. Kemudian yang berikutnya yang juga bisa kita berikan adalah pemberian probiotik. Probiotik yang kita kenal secara luas itu salah satunya adalah yogurt. Ya, pemberian yogurt ini akan memodulasi, memperbaiki sistem imun, terutama sistem imun di pencernaan kita, sehingga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh si anak. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kecukupan anak untuk istirahat. Nah, anak-anak zaman sekarang bahkan mulai dari 1 SD sudah kita buatkan schedule les, bimbel, private, dan lain sebagainya sehingga seringkali mengorbankan waktu istirahat anak. Nah, kita harus sadar bahwa waktu istirahat anak dalam satu hari, satu malam itu harus paling tidak 8-10 jam. Sehingga kecukupan waktu istirahat ini juga harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya aktivitas fisik dan paparan terhadap sinar matahari, di mana aktivitas fisik dan paparan sinar matahari ini mengaktifkan sistem imun melalui aktivasi sistem vitamin D yang akan mengaktifkan sistem imun kita. Jadi pada hari libur seperti Sabtu atau Minggu kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di luar, untuk bermain di luar, untuk beraktivitas fisik di luar sehingga meningkatkan aktivitas sistem imunnya. Kemudian yang berikutnya tentu jangan berikan anak stresor yang berlebihan. Jadi hindarkan anak terhadap stres. Misalnya anak menghadapi ujian sumatif atau menghadapi tes tertentu di sekolah atau di bimbelnya, kita harus mengelola stresor pada anak itu karena ini sangat juga berperan pada sistem imun si anak dan tentu lengkapi imunisasi anak. Nah, yang beredar sekarang kan sedang ada peningkatan kasus campak. Nah, tentu kita melihat lagi kartu imunisasi, vaksinasi si anak sudah terpenuhi atau belum. Itulah tanda-tanda bahwa kita memberikan pertahanan yang cukup untuk si anak dalam menghadapi perubahan cuaca.
Baik, kita terima telepon kembali dokter di line telepon 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Dengan siapa di mana Mbak? saya Bu Arianti di Kenten. Baik, silakan Bu Arianti. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Sinta sama Dokter Teguh. Nih menarik sekali nih. Kalau cuaca itu kan memang sehari-harinya kehidupan nih terasa gitu, setiap saat 24 jam gitu. Saya sih keren nih, pengen yang seperti ini. Nah, saya mau ke Mbak Sinta nih langsung aja. Mbak Sinta, ini kenapa ya kok saya tidak merasa bahwa kita itu pernah merasakan musim hujan gitu. Kalau seingat saya tuh kalau misalnya musim hujan itu biasanya kan hujannya itu sampai berapa hari, walaupun saya nggak mau bukan menginginkan cuaca yang ekstrim gitu, tapi kan ada terasa suhu yang lebih sejuk, yang dingin. Kenapa itu nggak terasa ya bahkan di Sumatera Selatan ini? Yang justru kalau mengikuti informasi berita-berita itu kan yang kemarin saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Aceh itu mereka sampai ada 5 hari berapa hari, tapi di Sumatera Selatan itu nggak berasa begitu. Saya malah bingung akhirnya tanya, ini sedang musim hujan atau bukan sih di Sumatera Selatan? Apa memang berbeda-beda gitu untuk di setiap provinsi di Indonesia ini? Kalau orang awam seperti kita ini kan apa tahunya kalau dulu misalnya yang berber itu hujan, kok sekarang tuh malah BMKG kalau kita ngikutin katanya ada puncak musim hujan yang kedua lah yang di Sumatera Selatan gitu, yang di April atau Mei. Nah, yang juga mau saya tanyakan tuh ada mengikuti karena akhir-akhir ini kami merasa bahwa cuaca itu sangat penting untuk dirasakan, ingin dicari tahu. Yang bingungnya tuh dampak El Nino itu apa sampai harus ada peringatan dini gitu selain dari kebakaran hutan. Saya sih sebagai ibu rumah tangga tuh merasa bahwa ujung-ujungnya nanti saya khawatir tentang kebakaran lahan ini, lalu asap dan ispa dan lain sebagainya begitu. Nah, hanya itu yang kami sebagai masyarakat awam ini bisa pahami. Saya mau ke Dokter Teguh juga nih. Dok, saya juga punya orang tua yang sudah masuk kategori yang cukup mengkhawatirkan begitu, yang usianya 80 ke atas. Yang khawatir itu adalah gini, tetangga saya itu sering kali itu membakar sampah gitu, walaupun sudah diperingatkan kan nggak mungkin konflik dengan tetangga cuma gara-gara sampah gini. Tapi masalahnya itu asap ini menurut saya itu mengganggu sekali. Saya yang sehat saja ini cukup merasakan dampaknya, apalagi kan orang tua yang gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa ya yang harus dilakukan, sementara orang tua saya ini juga punya riwayat paru-paru gitu, yang ada endapan cairan begitu, yang memang katanya sudah ininya orang tua ya begitu. Apa yang bisa dilakukan ya Dok, sementara untuk beraktivitas, olahraga atau sekedar jalan pagi dan lain sebagainya itu sudah tidak memungkinkan kalau seandainya di kondisi yang seperti saat ini. Karena bakar sampah itu kan bukan hanya asapnya tapi juga terasa panas loh itu sekitar lingkungan. Cukup panjang tapi mohon dijawab. Terima kasih Mbak, selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Mbak Arianti, selamat pagi. Silakan kita ke Mbak Sinta terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Arianti tadi. Silakan Mbak Sinta. Iya, memang di periode musim hujan ini banyak sekali beberapa faktor yang mengganggu kondisi pertumbuhan awan di wilayah Sumatera Selatan. Untuk kondisi cuaca dan iklim di setiap wilayah di Indonesia ini berbeda-beda, Ibu. Jadi hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis dan juga faktor lokal di wilayah masing-masing. Perubahan ini juga memang tidak bisa kita pungkiri disebabkan oleh pemanasan global yang memang ujung-ujungnya akan menjadi perubahan iklim. Hal ini sudah terjadi. Contohnya beberapa waktu lalu saudara-saudara kita di wilayah Aceh dan Sumatera Utara itu mengalami curah hujan yang sangat ekstrim yang diakibatkan oleh badai tropis Senyar.
Kalau secara teori, badai tropis itu tidak akan mendekati wilayah Indonesia yang berada di sekitar ekuator. Namun dengan perubahan pola panas di dunia ini menyebabkan perilaku dari pertumbuhan awan yang memicu tumbuhnya siklon tropis di perairan. Memang eh, perairan yang mendekati wilayah di Indonesia. Siklon tropis yang terjadi di Indonesia ini memang sudah cukup sering secara histori. Walaupun tidak setiap tahun kita menerima ini, seperti di Seroja di wilayah Nusa Tenggara atau Cempaka di selatan Jogja. Hal ini sudah menunjukkan bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan sudah berimbas kepada wilayah kita di Indonesia. Dan mengenai pertanyaan mengapa memang tidak terasa musim hujannya di musim hujan ini ataupun puncak hujan, memang di periode ini banyak sekali faktor gangguan cuaca yang kurang mendukung pertumbuhan hujan. Seperti eh, tadi saya sebutkan nilai indeks dipole mood atau IOD yang bernilai positif eh, yang memang menyebabkan eh, kekeringan di wilayah kita. Eh, jadi curah hujan yang turun itu berkurang. IOD itu merupakan fenomena yang mirip El Nino, tetapi terjadi di wilayah Samudra Hindia atau di wilayah di sebelah barat Sumatera. IOD ini sangat berdampak kepada wilayah Sumatera dan juga Sumatera Selatan karena berdekatan dengan eh, Pulau Sumatera. Kalau El Nino itu ada di wilayah timur Papua. Sebenarnya dampaknya untuk wilayah Sumsel itu semakin berkurang persentasenya. Namun karena skala El Nino itu cukup besar, maka eh, dampaknya juga akan mencapai wilayah Sumsel. Jadi itulah Ibu mengapa curah hujan yang turun di musim hujan ini eh, sangat sangat berbeda dengan kondisi yang kita harapkan. Eh, Di samping itu memang faktor El Nino di wilayah timur itu sudah menunjukkan grafik meningkat sehingga eh, suplai uap air juga eh, semakin menurun. Baik, Mbak Sinta. Jadi perlu juga di diamati terus menerus kondisi cuaca dan iklim sepanjang tahun itu tidak akan sama karena faktor-faktor yang berpengaruh terhadap cuaca dan iklim itu akan selalu berbeda setiap tahunnya karena memang pola pola angin distribusi ini akan mengalami grafik yang akan naik turun seperti itu. Begitu, Mbak. Ya, kita ke Dokter Teguh terlebih dahulu. Dokter, silakan menanggapi pertanyaan dari Ibu Ariyanti tadi, Dok. Ya, terima kasih Mbak Alvina. Bu Ariyanti, saya memahami betul bahwa Ibu sangat sayang sekali pada orang tua Ibu dan tentu juga menjaga agar suasana di lingkungan Ibu kondusif. Tetapi memang kalau kita berbicara tentang asap sampah, maka asap sampah yang paling berbahaya itu asap sampah rumah tangga. Karena asap sampah rumah tangga itu adalah asap sampah yang tercampur dengan asap dari pembakaran sampah plastik. Di mana sampah plastik ini mengandung bahaya karena kandungan dioksin dan partikel halus yang dapat masuk ke sistem saluran nafas dan masuk ke sistem aliran darah yang tentu ini akan berakibat lebih lanjut menyebabkan terjadinya suatu kondisi karsinogenik. Dan tentu asap ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan kapasitas fungsi paru, di mana yang kita ketahui bahwa paru itu berfungsi untuk menangkap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh kita, yang juga akan mengakibatkan peningkatan dari beban jantung. Jadi pada saat asap itu dihirup,
maka oksigen yang terikat di dalam darah itu akan mengalami kekurangan, penurunan daya ikat karena darah kita lebih kuat mengikat partikel-partikel radikal bebas yang berasal dari sampah. Nah, tentu yang harus kita lakukan adalah menghindarkan lansia atau orang tua kita dari paparan asap ini. Apabila tidak memungkinkan dengan secara persuasif, maka kita harus melakukan modifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan yang kita perlu lakukan pertama, kita harus menyediakan satu kamar yang kira-kira berjarak yang cukup jauh dari lokasi atau tempat pembakaran sampah yang dilakukan oleh tetangga kita. Kemudian kamar ini kita berikan akses khusus, jadi lubang ventilasinya kita tutup rapat, misalnya dengan plastik gitu ya. Kemudian kita gunakan AC, kemudian kita letakkan humidifier atau penjernih udara di kamar tersebut. Nah, hal ini memungkinkan asap yang masuk lebih minimal. Kalaupun ada asap yang masuk, itu langsung disaring oleh air purifier. Nah, sehingga mengakibatkan kualitas udara di ruangan tersebut menjadi baik. Nah, tentu ini juga bisa kita bantu pada saat ibu keluar dari kamar, itu tentu kita bisa bantu dengan memberikan masker, baik itu masker N95 atau KN95 yang memiliki potensiasi yang baik dalam memfilter partikel-partikel dari asap. Nah, kemudian yang berikutnya cukupkan hidrasinya ibu. Jadi kalau ibu nggak ada kontraindikasi penyakit gagal jantung, artinya ibu bisa mengkonsumsi air minum lebih kurang 2 liter per hari. Nah, tentu pada lansia karena sudah banyak penurunan dari sistem di dalam tubuhnya, terutama dari sistem traktus urinarius juga, dalam sistem ginjal juga, maka kita harus memberikan minum ini secara bertahap. Jadi kita berikan setiap 1,5 sampai 2 jam sekali dengan volume sekitar 200 sampai 300 cc. Karena kalau kita memberikan secara langsung dalam jumlah yang banyak, ini akan mengakibatkan terjadinya overload saat pada sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Kemudian yang berikutnya juga yang mungkin bisa membantu adalah kita coba perhatikan arah angin. Jadi bisa kita pasang penanda arah angin agar kita mengetahui pada saat asap itu dibakar oleh tetangga kita, kemana asap itu dibawa, ya. Nah, itu juga menghindarkan anggota-anggota keluarga kita dari paparan asap. Jadi kalau misalnya arahnya sedang ke utara, oh berarti kita jangan beraktivitas di arah utara, kita beraktivitasnya di arah selatan dan seterusnya. Karena itu juga menjadi petunjuk kita, apakah kita aman menjemur baju gitu. Karena baju yang basah, yang kita keringkan sebenarnya di luar, apabila ada paparan asap, maka asap itu akan lebih mudah menempel karena posisi pakaian kita yang basah. Dan pada saat itu dipakai baik oleh lansia maupun orang atau populasi sehat sekalipun, itu akan berdampak pada gangguan sistem pernapasan. Kemudian yang berikutnya, tentu untuk lansia, kita sedemikian rupa membuat kondisi di mana pasien itu jangan sampai tirah baring lama gitu. Jadi kalau memungkinkan di kamar itu kita sediakan tempat duduk, kemudian kita berikan suasana yang nyaman agar dia tidak terbaring terus. Kemudian pada waktu-waktu tertentu kita berikan air supaya ibunya membasuh mukanya, kemudian membasuh atau membasahi lubang hidungnya, sehingga partikel-partikel asap yang masih lewat ke kamar itu disaring lagi sama pertahanan tubuh kita. Dan tentu pada saat-saat libur mungkin ibunya kita bawa keluar. Jadi kita bawa keluar, kita ajak jalan-jalan sehingga dia dapat menghirup udara dengan kualitas udara yang bersih. Demikian Mbak Alvina dari saya. Baik, Dokter Teguh. Kita kembali ke pesan WhatsApp. Pesan WhatsApp langsung dari Pak Arman di Pelaju.
Bu, kenapa kalau pagi hari kok mataharinya seperti sudah siang hari, tapi kalau sore hari kadang-kadang tiba-tiba hujan. Hujannya sebentar tapi anginnya kencang sekali. Silakan Mbak Sinta. Iya, itu memang tanda-tanda musim peralihan, Mbak. Jadi eh, pada saat pagi hari memang cuaca itu cerah sehingga eh, sinar matahari itu berpancar eh, secara terik dan masuk ke atmosfer itu tanpa halangan. Pada saat periode pagi hingga siang hari itu memang periode proses pertumbuhan awan. Jadi dari proses evaporasi atau penguapan, kemudian naik ke atmosfer membentuk awan, itulah fase-fase eh, di pagi hingga siang hari itu. Jika pertumbuhan awan itu cukup intensif dan eh, uap airnya sudah dalam kondisi cukup dan jenuh, itu bisa hujan turun di siang atau sore hari. Namun dengan kondisi uap air yang minim, memang pertumbuhan awan itu akan selesai setelah eh, sore atau malam hari, sehingga hujan yang turun itu terjadi di sore atau malam hari. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan suhu udara di siang hari, karena memang proses eh, evaporasi dari pertumbuhan awan ini itu juga menyebabkan sensasi gerah pada tubuh kita. Karena adanya uap air hangat yang kita tidak lihat secara kasat mata itu sebenarnya melayang-layang di udara. Jadi eh, faktor-faktor inilah yang juga menyebabkan eh, kita merasa gerah dan temperatur udara di siang hari itu cukup meningkat. Begitu, Mbak. Baik, ini kita ke live chat YouTube Mbak Sinta. Pertanyaan dari Herani Popito. Kapan puncak musim kemarau yang harus diwaspadai? Silakan Mbak Sinta untuk menanggapi pertanyaan dari Herani ini sekaligus juga memberikan closing statement ataupun pesan untuk masyarakat dan apa yang harus diwaspadai dan disiapkan oleh masyarakat. Silakan Mbak. Ya, untuk prediksi puncak kemarau di 2026 ini sekitar bulan Juli dan Agustus. Namun BMKG memberi peringatan dini kepada masyarakat untuk musim kemarau ini bahwa kita diprediksi mengalami musim kemarau yang cukup kering dan panjang. Berdasarkan historis di 2015 dan 2019, mungkin kita akan mengalami eh, kejadian musim kemarau yang seperti itu. Dan kami juga eh, mengkhawatirkan akan terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap yang berdampak kepada masyarakat. Hal-hal ini yang perlu masyarakat ke depan untuk antisipasi dan waspada, eh, terutama terhadap penurunan kesehatan di masyarakat dan juga eh, beradaptasi dengan menggunakan pelindung diri, eh, cuaca panas di musim kemarau, ataupun potensi asap yang akan terjadi di musim kemarau nanti. Demikian, Mbak. Baik. Dokter Teguh, silakan dokter untuk closing statement mengenai warga Palembang agar tetap produktif tanpa dan juga memperhatikan kesehatan karena cuaca saat ini, dokter. Ya, terima kasih Mbak Alvina, pada teman-teman sekalian, para pendengar Radio Pro 1 RRI Palembang. Jadi dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah ini, tentu kita harus tetap menjaga sistem imun kita, yakni dengan berbagai hal. Yang pertama, kita cukup istirahat. Jadi istirahat untuk orang dewasa itu sekitar 6-8 jam per hari. Kemudian kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi kita, makan dengan komposisi yang seimbang, lauk, sayur, kemudian susu, dan bila diperlukan
konsumsi vitamin atau multivitamin yang terdiri dari vitamin C, vitamin A, zinc, dan antioksidan yang sangat penting untuk memproteksi sistem imun dan meningkatkan sistem imun kita. Kemudian yang berikutnya, kelola stres. Jadi berkumpul dengan teman, kemudian tertawa, itu akan memperbaiki sistem imun kita dan meningkatkan sistem imun kita yang menyebabkan kita lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Dan tentu berolahraga di luar apabila kondisi memungkinkan, itu juga akan meningkatkan sistem imun kita sehingga menjaga kita dari potensi penyakit yang tersebar akibat perubahan cuaca ekstrim ini. Dan yang terakhir tentu minum air putih yang cukup, hindari dulu minum minuman selain air putih. Nah, kita kan sering mungkin melihat fenomena anak muda nongkrong di kafe, di coffee shop, dan lain sebagainya, mesen minuman-minuman tertentu, atau mungkin kawan-kawan kita yang bekerja di luar, kemudian karena cuacanya panas, itu langsung minum air minum kemasan ya, yang dingin. Nah, tentu minuman-minuman itu tidak sekedar berbahaya pada sistem pencernaan kita, tetapi juga berbahaya terhadap ginjal kita, karena pada saat itu kan badan kita sedang dehidrasi. Sementara minuman-minuman tersebut itu adalah minuman-minuman yang kandungannya banyak, atau kita sebut sebagai suatu kondisi hipertonis. Nah, itu justru akan memperberat rehidrasi yang terjadi pada tubuh kita, sehingga menyebabkan tubuh kita semakin dehidrasi dan mengakibatkan gangguan ginjal lebih lanjut. Itu pesan dari saya untuk masyarakat sekalian. Terima kasih, Mbak. Baik dokter, pendengar, tidak terasa juga 1 jam telah kita lalui dalam dialog Palembang Menyapa pagi ini. Satu hal yang bisa kita garis bawahi bahwa cuaca ini memang tidak bisa kita kendalikan. Namun kesiapan fisik dan kewaspadaan terhadap informasi adalah kunci utama. Terima kasih banyak kepada Mbak Sinta Andayani MT dari BMKG SMB 2 Palembang yang telah memberikan gambaran mengenai dinamika atmosfer wilayah kita. Semoga informasi ini membuat kita lebih siaga saat beraktivitas di luar rumah. Dan juga terima kasih kepada Dr. Teguh Setiadi, SPPD KKV atas edukasi medisnya pada hari ini, dokter. Ya, sama-sama Mbak Alvina. Baik, pendengar, bagi Anda yang tertinggal menyimak perbincangan pagi hari ini, Anda dapat menyaksikan kembali siaran ulangnya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Saya Alvina Damayanti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Palembang, karena setelah ini akan kami hadirkan Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah. Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res? Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat. Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana? Hah? Hacing-hacing? Flu, Res. Flu maksudnya. Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi masuknya. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal Informasi dan Inspirasi. Bilang orang tuamu ku tak main-main. Meski kata mereka kita masih muda. Mungkin belum waktunya untuk kita bersama. Tapi salahkah bila cinta itu ada? Benar orang bilang